Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan teduhkan hati kita. Kita akan sebentar mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau pagi hari ini Tuhan memperkenan kami kembali untuk berlaku ibadah, memuji dan menyembah Tuhan bersama dengan keluarga kami. Sebentar kami punya kesempatan terindah dalam kehidupan kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lembutkan hati kami dan terangi kehidupan kami, supaya kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan kerendahan hati. Beri kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba untuk mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan yang taat. Urapi hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat yang kudus bagi jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu hanya terberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan sumber kebenaran kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tepatnya hari ini, Minggu 27 September, Gereja Kristen Muria Indonesia GKMI Karunia berusia 25 tahun. 25 tahun yang lalu, tepatnya 27 September 1995, kita didewasakan menjadi gereja dewasa, dan kita boleh merayakan atas perkenan Tuhan, atas pertolongan Tuhan, kita boleh merayakan ulang tahun yang ke-25 tahun. Usia 25 tahun adalah usia perak, usia yang cukup matang dan dewasa. Kalau seseorang berusia 25 tahun, dia biasanya sudah punya pekerjaan yang mapan. Dia mulai meniti karirnya lebih baik lagi, menata masa depannya lebih baik lagi dan lebih jelas lagi. Dan kiranya bersama-sama kita boleh menjadi jemaat yang semakin berakar dan bertumbuh di dalam Kristus Yesus dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari di hari ulang tahun yang ke-25 ini kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai yang ke-11. Saya memberi tema firman Tuhan khusus di hari ulang tahun ke-25 tahun ini, panggilan untuk hidup benar. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11, begini bunyi firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, surat Rasul Petrus yang kita baca ini ditujukan, kalau boleh saya sebut ini, dikhotbahkan sebagai sebuah nasihat kepada jemaatnya yang dilayani. Rasul Petrus tahu jemaatnya sedang mengalami tekanan, baik tekanan kehidupan maupun tekanan iman mereka. Tekanan kehidupan karena mereka harus berjuang, berjibaku dalam kehidupan mereka untuk mencukupkan kehidupan mereka sehari-hari, menghadapi penindasan dari kekaisaran yang sangat membenci kekristenan. Dan mereka harus berjuang dengan iman mereka sebagai perantau. Petrus mengatakannya, mereka harus mengalami diskriminasi, pembedaan perlakuan, apalagi sekali lagi dalam kehidupan ditindas,
iman mereka dipertaruhkan, iman mereka diuji. Dalam skala tertentu, saya mencoba menyetarakan bahwa pergumulan kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai komunitas orang beriman, kita pun mengalami tekanan yang sama, yaitu tekanan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam memperjuangkan kehidupan ini, maupun kehidupan iman kita. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau saya tidak salah hitung, kita sudah menghadapi pandemi ini, dan ini sudah memasuki bulan yang ke-6. Dan kita tidak pernah tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Dan pandemi ini dengan segala dampaknya, kalau boleh saya katakan, mempunyai efek domino. Bukan hanya kesehatan, tetapi juga menghantam perekonomian dan juga tatanan kehidupan sosial dalam berbagai skala. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kehidupan semakin sulit, lapangan pekerjaan semakin sempit, PHK ribuan karyawan terjadi di mana-mana. Pengurangan income, gaji salary tiap bulan juga dialami oleh beberapa dari kita. Ada yang 25%, ada yang 50%. Yang berusaha juga mengalami penurunan omset yang cukup signifikan. Ada yang turun omsetnya 50%, bahkan ada yang turun 80%. Bayangkan, semakin sulit kehidupan ini. Dan efek dari kehidupan ekonomi yang semakin sulit pasti berimbas dalam kehidupan sosial yang semakin tawar kasih itu, yang semakin egois, yang semakin individualis. Karena orang akan dituntut untuk berjuang untuk dirinya sendiri, boro-boro berjuang untuk orang lain, untuk diri sendiri, untuk keluarga sendiri aja sudah kalang kabut dan cukup sulit. Belum lagi efek sosial itu juga berdampak ke kehidupan sosial, hubungan relasi antar manusia, antar tetangga, bahkan antar jemaat. Dan efek berikutnya adalah iman. Di tengah-tengah situasi yang serba sulit, iman pun juga diuji. Iman pun mengalami tantangan. Dan inilah tantangan bagi saudara dan saya yang hidup di tengah-tengah pergumulan hidup, ditambah dengan adanya pandemi. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Kristus, terus apa yang mesti kita lakukan? Terus apa yang mesti kita perbuat? Bahkan imbas dari pandemi ini, ibadah kita online sampai pagi hari ini. Ini pun juga menjadi tantangan dan ujian iman kita. Sekali lagi, di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, apa yang mesti kita lakukan? Bagaimana kita menata hidup dan menata iman kita? Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi. Mari kita melihat di ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pergumulan hidup yang multidimensi dan punya efek domino yang begitu luas, mari kita bersama-sama mendengarkan nasihat Petrus kepada jemaat di Roma yang juga mengalami penderitaan dan tantangan imannya. Petrus mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kenapa Petrus harus menasihatkan hal ini? Karena kehidupan ini, kehidupan umat manusia, termasuk kehidupan komunitas orang percaya, tidak berhenti pada kehidupan di muka bumi ini atau di dunia ini. Kehidupan orang beriman itu harus berfokus pada kehidupan kekal setelah kehidupan di dunia ini. Dan kenapa ini perlu diingatkan? Supaya kita tidak kehilangan pengharapan
di tengah-tengah kondisi kehidupan yang tidak menentu, yang semakin serba sulit, dan kehidupan ini semakin menyesakkan kita. Belum lagi ditambah hiruk pikuknya kebutuhan, keinginan saling bertumpang tindih dalam kehidupan kita. Kita dari pagi sudah berangkat kerja, mencari sesuap nasi, mencari nafkah, pulang sudah larut malam. Bagaimana setiap pagi saya melihat bagaimana di jalan raya depan gereja ini, begitu pagi sudah orang pada ngebut. Untuk apa? Menjemput rezeki di tempat kerja mereka masing-masing. Pulangnya kapan? Nanti malam. Mereka berbondong-bondong, bahkan sudah dengan stres mereka harus berangkat kerja, macet, dan itu menyulut emosi. Tidak jarang saya melihat pertikaian di jalan gara-gara kemacetan. Saudaraku, betapa stresnya hidup ini, harus berangkat pagi, pulang malam, harus bekerja keras demikian rupa, hasilnya tidak memadai. Tetapi Petrus menasihatkan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kenapa? Supaya kita bisa tetap fokus pada kehidupan setelah kehidupan kita di muka bumi ini. Supaya kita bukan hanya disibukkan, dipekakkan kehidupan kita. Kita biarkan kehidupan kita tenggelam dalam kesibukan dan mengejar hal yang bersifat materi belaka. Petrus perlu mengingatkan jemaatnya mengenai penderitaan, dan hari ini firman Tuhan kita dengar bersama-sama bahwa ada kehidupan setelah kehidupan di muka bumi ini. Ada kehidupan yang bersifat lebih kekal yang harus kita perjuangkan dan harus menjadi fokus dan muara dari semua sepak terjang dan kiprah kita di muka bumi ini. Karena apa? Karena pada akhirnya nanti ketika semua ini sudah berakhir, ketika Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita, Dia sedang mendapatkan kita sedang menjadi orang yang setia. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Kristus, kalau kita hanya fokus orientasi hidup kita pada situasi yang di sekitar kita semata, maka kita akan stres, kita akan kehilangan ketenangan dan pengendalian diri kita, sehingga kita akan menjadi orang yang menghalalkan segala cara. Kita akan menjadi orang yang egois. Karena apa? Karena hidup ini begitu berat diperjuangkan, dan demi perjuangan itu kita akan menjadi orang, ya ini aku berjuang demi diriku, demi keluargaku, bukan untuk yang lain. Kalau fokus kita pada kehidupan sementara di muka bumi ini, maka kita akan kelelahan dan frustrasi dan kehilangan ketenangan. Makanya Pak Petrus perlu mengingatkan, ingat loh ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya kesudahan itu berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kelak. Kapan? Cuma Allah yang tahu. Dengan begitu, dengan kita punya pengharapan kepada kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang akan memulihkan segala sesuatu. Artinya kalau kita sekarang menghadapi pandemi, penderitaan, pergumulan, dan mungkin sampai kita meninggal nanti nggak ada, belum berakhir dan tidak ada endingnya, kita tahu masih punya pengharapan bahwa kehidupan kita akan berlanjut dalam kekekalan. Dan kalau kita ke depannya sebagai orang beriman, murid Kristus yang sejati, maka sudah dipastikan kehidupan kekal kita akan berakhir di sorga. Inilah pengharapan kita di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesesakan kehidupan ini. Ada pengharapan, dan pengharapan itu membuat kita bisa menguasai diri, dan penguasaan diri itu membuat kita tenang, dan ketenangan itu membuat kita bisa berdoa dan tetap fokus bisa beribadah. Dan ini menarik. Begitu kita punya pengharapan, kita punya ketenangan dan penguasaan diri, sehingga kita bisa berdoa. Dalam nasihatnya ini, Petrus ingin mendorong jemaatnya supaya di tengah-tengah penderitaan tetap punya relasi yang intim dengan Tuhan, yang semakin dekat dengan Tuhan, dan semakin akrab dengan Allah dalam kehidupan ibadahnya. Artinya pandemi ini bukan
bukan menjadi alasan untuk kita semakin renggang hubungan kita dengan Tuhan, semakin putus relasi kita dengan Tuhan, tapi justru pandemi ini harusnya membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Seperti keyakinan pemazmur di dalam Mazmur 62:2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Biarlah masa-masa pandemi ini menjadi momentum kita menjadi komunitas orang percaya yang terus-menerus bahkan semakin giat beribadah sekalipun ibadahnya online. Ini tantangan loh bagi iman kita. Ibadah online membuat kita banyak waktu di rumah. Tetapi jangan sampai gereja ditutup karena ibadah online, tetapi kita justru onsite di mal-mal. Kita justru onsite di tempat-tempat hiburan. Justru kita onsite di dalam perjalanan-perjalanan piknik kita. Mumpung nggak ada ibadah, mumpung nggak ada persekutuan di gereja. Salah kalau kita berpendapat begitu dan kurang pas. Justru ketika fokus kita diingatkan akan kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, ada kekekalan dalam kehidupan kelak, justru akan membuat kita mawas diri, akan mempersiapkan hidup kita sebaik-baiknya sekalipun di tengah-tengah pandemi untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu dengan rajin beribadah, dengan membangun relasi yang semakin intim dengan Tuhan. Itu maksudnya Petrus menasihatkan, ingat loh ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasai dirimu supaya kamu tetap tenang dan kamu bisa berdoa. Dan hanya orang yang dekat dengan Tuhan, yang punya hubungan relasi yang semakin intim dengan Tuhan, punya kapasitas sekaligus kekuatan dan daya juang yang lebih untuk menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan itu. Sekali lagi saya mau katakan, hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang relasinya dengan Tuhan semakin intim, dia punya kapasitas dan kekuatan untuk menghadapi perjuangan hidup ini. Itu maksudnya Petrus menasihatkan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, sehingga kita bisa menguasai diri, punya ketenangan, punya pengharapan, dan kita bisa berdoa. Mari di tengah-tengah pandemi ini justru membuat kita rajin berdoa. Berikutnya ayat 8 dan ayat 9. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Dengan kita hidup dekat dengan Tuhan, buahnya langsung kelihatan. Kita akan hidup di dalam kasih. Petrus mendorong, hendaklah kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. Di tengah-tengah perjuangan hidup yang semakin keras, di tengah-tengah pandemi seperti ini, kecenderungan kita akan berjuang untuk diri kita dan untuk keluarga kita sendiri. Sekali lagi seperti di awal saya kata, boro-boro mikirin orang lain, mikirin hidupku, mikirin pekerjaanku, mikirin penghasilanku semakin berkurang, omsetku terus turun, bisnisku lesu, boro-boro mikirin orang lain. Dan kita bisa kehilangan kasih. Dan ini warning pandemi ini. Warning tapi sekaligus momentum menurut saya. Warning membuat kita bisa kehilangan kasih, menjadi renggang satu dengan yang lain, menjadi semakin egois, tetapi juga bisa menjadi momentum. Momentum untuk apa? Untuk menebar kasih sebanyak-banyaknya. Justru di tengah-tengah pandemi ini banyak orang susah, banyak orang yang juga bergulat dengan kehidupannya, bahkan banyak orang yang nggak punya pengharapan dan sudah putus asa. Inilah ladang kita sebagai murid-murid Kristus untuk berbagi kasih. Bagaimana untuk kehidupan komunitas GKMI Karunia yang berulang tahun 25 tahun hari ini? Biarlah kehidupan dalam kasih ini juga mewujud nyata dengan indah dalam kehidupan kita. Inilah kesempatan untuk kita saling memperhatikan, saling melengkapi, saling mempedulikan, saling menguatkan, saling mendoakan, dan saling
menopang satu dengan yang lain. Kalau ini ada, kita akan bersama-sama survive menghadapi pandemi ini. Kita akan bersama-sama dengan kekuatan Tuhan, kita akan menang menjalani pandemi ini. Kita akan keluar menjadi jawaranya. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, hendaklah kita hidup di dalam kasih. Ketika penderitaan ini menawarkan kecenderungan untuk egois, mari justru kita mengambil arah sebaliknya. Kita justru menjadi orang yang bisa berbagi hati, berbagi kehidupan, berbagi berkat, berbagi kesempatan, dan berbagi banyak hal yang bisa memberdayakan orang-orang di sekitar kita. Yang berikutnya, ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saudara, apapun posisi saudara, berapapun jumlah deposito saudara, siapapun saudara hari ini, dan di daerah mana saudara dilahirkan, apapun latar belakang keluarga, ekonomi sosial saudara, berdasarkan ayat 10 saya mau katakan, saudara semua adalah manajer. Sekali lagi, saudara semua adalah manajer. Amin. Karena ini firman Tuhan mengatakan, supaya kita menjadi pengurus yang baik, pengelola yang baik. Pengurus dan pengelola, apa kata lainnya? Yang paling keren yang saya dapatkan adalah manajer. Manajer dari apa? Dari hidup yang sudah dipenuhi oleh kasih karunia Allah. Gimana cara kita menjadi pengurus kasih karunia Allah? Layanilah. Kalau manajer dunia ini selalu memimpin dan penuh instruksi dan komando, tetapi manajer yang menjadi panggilan orang beriman, orang-orang mengaku murid Kristus yang sejati, manajer yang melayani, manajer yang mau berbagi, yang bersama-sama dengan anggota tubuh Kristus yang lain menjadi pelayan bagi sesamanya. Layanilah seorang akan yang lain sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Kristus. Layanilah seorang yang lain sesuai dengan karunia. Ingat, layanilah sesuai dengan karunia. Ini penting. Banyak orang pengen melayani dari berbagai bidang. Semua pengen dia embat pelayanan di gereja atau dimanapun. Tetapi kalau tidak sesuai karunia itu akan membuat kita justru kelelahan dan frustrasi. Ini sudah jelas, warningnya, batasannya jelas. Layanilah sesuai dengan karuniamu. Gimana caranya melayani sesuai karunia? Ya, temukan dulu karuniamu. Temukan dulu karunia saudara masing-masing. Kalau saudara pintar main musik, ya layanilah di bidang musik. Kalau saudara punya karunia suaranya bagus, jadilah liturgos, WL, atau paduan suara. Aduh Pak Sabto, aku gak bisa main musik, nyanyi suaraku fales, bersiul pun aku sumbang. Pasti saudara kasih karunia. Saudara mungkin gak bisa main musik, saudara mungkin gak bisa bernyanyi dengan baik dan benar. Tapi dengan perkataan-perkataan lembut saudara, lewat tutur kata saudara, banyak orang dihiburkan dan dikuatkan. Itulah karunia saudara. Karena Petrus juga melis, barang siapa orang berbicara, hendaklah dia memperkatakan firman Tuhan. Ini tidak mengacu kepada pendeta atau guru, tetapi ini mengacu kepada tutur kata yang keluar dari setiap orang percaya. Itu harus dilandasi oleh kebenaran firman Tuhan, dengan maksud supaya orang lain dikuatkan, orang lain termotivasi, orang lain terberkati, orang lain merasa di-encourage, didorong, diberdayakan lewat tutur kata kita. Jadi layanilah Tuhan sesuai dengan karunia saudara masing-masing, supaya saudara benar-benar bisa memenuhi panggilan saudara sebagai manajer, pengurus yang baik dari kasih karunia Kristus. Tidak ada seorang pun yang tidak punya karunia dari Allah. Kita lahir sudah membawa talenta dan bakat tersendiri yang unik, dan itu tugas kita untuk menemukan. Dan Tuhan juga akan melengkapi kehidupan kita yang sudah ditebus dengan karunia-karunia tertentu.
Yang itu bisa membangun kerohanian kita, tapi juga bisa membangun kerohanian komunitas, jemaat Tuhan yang lain. Saudaraku, sekali lagi, pandemi ini, pergumulan yang kita hadapi, jangan justru membuat kita terpuruk dalam ketidakberdayaan, mengutuki kegelapan, ya, meratapi kehidupan ini. Bahkan kita memilih mundur teratur dan tidak berusaha apa-apa. Tidak. Justru pandemi ini harus kita jadikan momentum bahwa di tengah-tengah pandemi ini masih ada karya Allah yang bukan hanya menolong kita, tapi juga sekaligus mendorong kita untuk hidup benar di hadapan Allah. Bagaimana hidup yang benar itu? Hidup di dalam kasih dan hidup melayani. Sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi kalau boleh saya simpulkan, ketika pandemi ini datang, dengan segala efek dominonya, dengan segala konsekuensi, dengan segala dampaknya, baik itu kesehatan, ekonomi, sosial, dan juga iman kita bisa goyah. Tapi justru ketika ada pandemi ini mengingatkan kita bahwa ada kekekalan hidup yang harus kita perjuangkan. Kalau toh kita harus menghadapi pergumulan sampai akhir hayat kita, toh Tuhan akan mengakhirinya ketika Dia datang kedua kali nanti menjemput kita dan memulihkan kehidupan kita dan mengajak kita ke surganya yang mulia. Kita mungkin bergumul dengan sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Kita bergumul dengan pandemi ini yang tidak tahu kapan berakhir. Tetapi justru pergumulan itu harusnya membawa kita dekat dengan Tuhan. Semakin membangun mezbah doa kita, lebih intens dengan doa. Jangan malas berdoa. Jangan malas berdoa. Ada waktu yang banyak untuk kita menyeru nama Tuhan, menyebut Tuhan dalam setiap pergumulan kita, dan meminta Tuhan berkenan hadir dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Dan itu bisa kita bangun lewat doa-doa pribadi kita, maupun doa-doa dengan keluarga kita, maupun doa berantai, doa syafaat dengan jemaat-jemaat yang lain. Dan ketika kita bisa berdoa, di sanalah benih-benih kasih, benih-benih kerinduan untuk melayani lebih lagi, itu tumbuh subur. Karena Allah yang berrelasi dengan kita adalah Allah yang penuh kasih, dan Allah yang sudah mendemonstrasikan kasih itu lewat pelayanannya yang luar biasa. Saudara yang menjadi majelis, jadilah majelis yang the best, yang mempersembahkan terbaik buat gereja ini, buat Tuhan, buat mengembangkan kehidupan berjemaat. Apapun bidang kemajelisan yang saudara emban saat ini, lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Saudara menjadi pengurus komisi, ketua komisi, atau apapun itu, lakukan tanggung jawabnya sebaik-baiknya. Di luar, kita sebagai pekerja, sebagai staff, sebagai businessman, ingatlah, jadilah pengerja, jadilah karyawan, jadilah staff, jadilah pengusaha yang punya jiwa mengasihi dan mental melayani. Semua itu harus kita orientasikan, kita bungkus dan kita muarakan untuk memuliakan nama Tuhan, seperti ayat yang 11 tadi mengatakan. Ini harus menjadi muara kehidupan kita. Bagian terakhir, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus, ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Supaya Allah dimuliakan lewat kehidupan saudara. Dalam pandemi ini, justru kita punya momentum untuk memuliakan Tuhan. Dalam kehidupan yang semakin tenang, penguasaan diri yang semakin teruji, kita bisa berdoa. Kemudian kita hidup di dalam kasih, menjadi pribadi-pribadi yang menebarkan kasih, dan pribadi yang punya jiwa melayani. Melayani jemaat Tuhan, melayani di gereja ini, melayani orang di sekitar kita, dan melayani keluarga kita, melayani dimanapun komunitas kita Tuhan tempatkan. Tuhan menempatkan kita dimanapun, maksud saya, kita boleh melayani. Kalau itu ada, saudara sedang memenuhi panggilan untuk hidup benar. Dan terlebih, saudara telah memuliakan Tuhan.
Saya akan akhiri dengan membaca Yohanes 12 ayat yang ke-26. Yohanes 12 ayat yang ke-26. Begini bunyi firman Tuhan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Barang siapa melayani aku, dia akan berada bersama-sama dengan Kristus. Barang siapa melayani aku, kata Tuhan Yesus, dia akan dihormati oleh Bapa. Nggak perlu cari hormat kepada manusia, nggak usah nyari perkenan kepada manusia, karena manusia pada dasarnya berkaitan dengan nilai-nilai suka tidak suka. Tapi carilah penghormatan daripada Allah. Dia tahu persis motivasimu, dia tahu persis hatimu, dan kalau kita melayani sungguh-sungguh, dia akan menghormati saudara. Nggak main-main loh, Allah Bapa akan menghormati kita. Indah bukan kehidupan seperti ini? Dan itu akan menjadi bagianmu dan bagianku. Kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, membangun mezbah, doa dengan baik dan semakin intens, hidup mengasihi dan hidup melayani, saudara akan dihormati. Bukan hanya oleh manusia yang terbatas penilaian, tapi kita semua akan dihormati oleh Allah. Selamat hidup benar di hadapan Allah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, secara khusus di hari ulang tahun gereja kami yang ke-25 tahun. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami, bahkan mungkin menegur kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan, menjadi murid-murid Kristus yang benar, yaitu dengan membangun mezbah doa semakin intens dengan Tuhan, menguasai diri dengan rupa, berfokus pada kehidupan kekal kelak nanti, menjalani kehidupan dengan sukacita dan penuh kasih, dan juga kehidupan yang mau melayani. Ajari seluruh jemaatmu untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Benar-benar jemaatmu menjadi jemaat yang berakar, bertumbuh di dalam Kristus, dan berbuah bagi kemuliaan Kristus. Engkau tilik setiap keluarga demi keluarga, nama demi nama. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam pergumulan berat Tuhan memberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Raja di atas segala raja itu, Sang Gembala Agung kami mempersembahkan hidup dan doa kami. Haleluya. Amin. Sebagai murid Kristus yang sejati, setelah kita mendengarkan sabda Kristus, mari kita mengikrarkan komitmen kemuridan kita demikian. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan bersama-sama dengan orang percaya di sepanjang abad dan di segala tempat, dengan yakin mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat ulang tahun yang ke-25. Tuhan Yesus memberkati.